Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa dengan tema Pilkada Jakarta. Apakah Anies tidak aman? Kembali kita sapa narsum-narsum saya, Bang Ray, Bang Herzaki, dan juga ada Bang Aryo Seno. Bang Herzaki, menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ray tadi. Ya, mau bagaimanapun penjelasannya, ini memang salah satu strategi pemenangan, termasuk Koalisi Indonesia Maju Plus untuk Pilkada Jakarta. Bagaimana komentarnya? Iya, wajar saja kalau Bang Ray menyampaikan seperti itu. Namanya kan ulasan dan analisa gitu. Tetapi hari ini kami tidak menjadikan itu sebagai suatu hal yang menjadi target gitu. Tapi bagaimana kita ingin agar calon yang kami pasang, calon yang kami siapkan ini bisa maju dan didukung oleh banyak pihak. Kalau kemudian parpol-parpol kemudian juga memerangkut, ya kan berarti kan ini tentu hal yang positif buat kami gitu. Berarti calon kami ini bisa menjadi magnet bagi yang lain dan punya peluang menang, ya, dan komunikasinya bagus. Kan nggak bisa nih kita, kayak misalnya di kelas ada anak yang pintar sekali, tapi jarang berkomunikasi, ya kan? Jarang kemudian sosialisasi, gayanya angkuh, seakan-akan dia paling hebat sendiri gitu. Ya nggak akan bisa jadi ketua OSIS, kan begitu sederhananya. Nah, kalau nggak ada yang milih, jangan disalahkan orang lain dan yang tidak mau memilih, tapi kita harus intervensi diri, kan begitu. Jadi kalau kami melihatnya, hari ini kami hanya berusaha warga Jakarta bisa mendapatkan calon pemimpin terbaik. Bang Ridwan Kamil ini adalah salah satu calon yang kami pikir sangat-sangat baik. Bicara mengenai survei, jangan lupa 2017 survei juga membuktikan hal yang berbeda akhirnya, kan begitu. Masih sangat terbuka, karena bagaimanapun masyarakat Jakarta ini kan sangat kritis, sangat well informed gitu. Dan mereka benar-benar bisanya itu penilaiannya bisa last minute. Baik. Ya. Hari ini mungkin masih banyak yang menahan diri, tetapi bisa jadi nanti ketika benar-benar muncul pasangan calonnya, itulah calon terbaik yang menurut mereka serius mau membangun Jakarta. Kita akan menjadikan calon terbaik yang bisa memberikan solusi dan manfaat terbesar untuk Jakarta. Bang Aryo, hal yang normal saja katanya tadi barusan, dan ya justru mempertanyakan siapa yang menghembuskan kota kosong ini, tanggapannya Bang Aryo? Ya boleh-boleh saja, yang pasti bukan kami. Karena kalau kami, saya sepakat dengan Bang Ray tadi bahwa pemenangan itu strateginya bisa disusun tidak hanya pada saat kampanye, tetapi pada saat pra-kampanye. Termasuk hari ini kami pun di PDI Perjuangan juga masih belum mengeluarkan usungan rekomendasi nama sebagai bagian dari kami mencermati betul yang terjadi di Jakarta ini dengan baik. Karena kami diajarkan untuk tidak berpihak pada semata-mata orang per orang, tetapi bicara pada gagasan dan rasionalitas. Nah, rasionalitas di Pilkada Jakarta sebenarnya kalau mau mengacu pada survei, nama-nama yang paling kuat itu dua nama kan Mas Anies dan Pak Ahok. Sehingga tentu kita melihat betul kalau memang acuannya adalah rasionalitas terhadap survei elektoral sejauh ini, itu ya harusnya mengerucut kedua nama itu. Tetapi kan hari ini muncul nama-nama yang lain. Kita juga secara partai, sebagai partai kader, kami juga harus mempertimbangkan betul secara meritokratis nama-nama kader di Jakarta, dari internal kami juga cukup banyak. Sehingga itu menjadi pertimbangan. Tetapi kita yakini bahwa kritisisme masyarakat terhadap demokrasi yang ada sekarang tentu akan memberikan tanggapan apabila nanti betul-betul hanya ada satu pasang calon yang maju di Jakarta. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa pilkada ini harusnya menjadi urusan rakyat, bukan semata-mata urusan elit. Kalau itu kemudian selesai di tingkatan rekomendasi partai lalu hanya muncul satu pasangan, itu akan memberikan stempel yang sangat buruk. Apalagi kita tahu bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan menjadi semakin diuji apabila persoalan pemilu yang harusnya menjadi sarana masyarakat merayakan kedaulatannya itu seakan-akan diambil alih oleh partai politik. Nah, kami punya kepentingan untuk bisa memberikan opsi yang terbaik, meskipun kami menghargai langkah-langkah partai politik yang lain. Kami sebagai partai politik yang otonom juga memiliki langkah tersendiri untuk memastikan agar nanti kami dapat mengusung nama yang terbaik dengan menjalin mitra-mitra komunikasi dengan partai politik yang ada. Karena kalau bicara tentang kerjasama politik di Pilpres, seyogyanya itu kan ya setelah Pilpres selesai, ya selesai. Faktanya di banyak daerah, misalnya di kabupaten kota yang kita sudah mengeluarkan rekom, itu kita bekerja sama kok, baik dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju maupun di Koalisi Perubahan. Sehingga itu menjadi potret, itu sangat mungkin untuk kami lakukan langkah-langkah di last minute management. Itu Mas, kalau dari PDI Perjuangan. Saya juga penasaran nih dari bagaimana sikap PKB dan PKS. Kita juga sudah terhubung dengan Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Bang Hasbiallah, Assalamualaikum, bisa mendengar suara saya?
Baik, Bang Hasbiala Ilyas. Halo, bisa di-unmute suaranya? Itu masih di-mute. Bisa dibuka suaranya, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam. Bang Aryo. Halo, iya. Bang Jaki. Iya. Ya, Bang. Baik, terima kasih. Selamat datang bergabung di dialog ini, Bang Hasbiala. Bang, ini begini, pertanyaannya langsung saja. Apakah benar PKB diajak bergabung untuk masuk di koalisi Indonesia Maju Plus? Dan apakah rekomendasi nama Anies Baswedan dari PKB DKI Jakarta ini juga masih tidak final? Bung, boleh nggak kalau saya buat pertanyaannya agak beda? Sebab Arzaki tadi itu seperti membantah kalau mereka itu ngajak gitu loh. Oke. Maka pertanyaannya, apakah PKB yang ingin gabung ke Kim atau sebetulnya PKB itu diajak masuk Kim gitu loh? Oke. Bagaimana Bang Hasbiala jawabannya? Ya. PKB terbuka dengan semua partai politik yang ada. Selama ini komunikasi kita baik dengan semua, bahkan kita dengan PDI sangat baik komunikasi kita di tingkat DPW, bahkan di tingkat DPP. Hubungan kita sangat baik sekali, hampir ke semua partai, termasuk ke Kim ya. Tapi saya tegaskan bahwa sampai hari ini PKB masih mengusung yang saya tahu sebagai Ketua DPW PKB DKI Jakarta, yang saya tahu bahwa PKB sampai hari ini masih dengan Bapak Anies Baswedan. Yang nggak bolehlah kita ini yang dikatakan jumawa atau apa mengajak atau diajak atau apalah itu kan jumawa, nggak boleh lah seperti itu. Kita membangun Jakarta ini kan harus dengan kebersamaan. Ini yang memang ada kendala di koalisi kami yang para pendukung Pak Anies ini, salah satunya misalnya PKS. Mohon maaf, PKS mengumumkan wakil gubernur dari Pak Anies ini yaitu Pak Sohibul Iman, tanpa partai lain tidak tahu, gitulah. Yang kami inginkan itu kan kita bermusyawarah, baru menentukan siapa wakil. Dan sampai titik ini kita buntu terus terang saja. Baik, begitu jawabannya. Bagaimana Bang Rai? Iya, bagi kita kan di luar ini jadi penting. Sebab kalau misalnya PKB yang diajak, ya itu kan artinya memang ada skenario untuk membuat partai politik jadi besar di dalam kubunya Ridwan Kamil gitu. Tapi kalau PKB-nya sendiri yang mau bergabung kan kira-kira gitu. Itu artinya pertanyaannya daya tarik RK-nya itu apa bagi PKB gitu loh kira-kira. Kalau itu jawabannya penting supaya nggak ada klaim-klaim. Kan bagi kita ini penting klaim ini apakah PKB diajak atau mengajak itu penting itu dalam konteks melihat sebetulnya apakah koalisi besar itu by skenario atau alami gitu. Sebab kalau kita lihat secara umum yang alami itu kalau elektabilitas orang tinggi. Nah ini RK itu elektabilitasnya di bawah Ahok, bahkan setengah dari Ahok yang elektabilitasnya adalah nomor 2 di Jakarta. Alias jangankan nandingi Anies gitu, nandingi Ahok aja kelihatan RK agak kesulitan gitu loh. Nah bagaimana orang yang elektabilitasnya hanya 10% dalam 2 bulan ke depan, tiba-tiba semua partai masuk ke dalamnya gitu. Jadi kalau dilihat ini yang saya sebut sebagai faktor alam ini, kayaknya ini agak ganjil gitu loh, agak nggak umum gitu. Berarti yang umum itu orang gabung di dalam satu calon, karena memang calon itu sudah hampir nggak bisa dikejar elektabilitasnya. Apalagi udah mepet 2 bulan kayak begini gitu. Kalau 6 bulan sekalipun belum tentu kita dapat dengan elektabilitas setinggi itu, apalagi cuma 2 bulan kira-kira gitu. Berarti jawaban terbuka dengan semua partai dan terlalu jumawa kalau menjawab ngajak atau diajak ini tidak memuaskan Anda ya Bang Rai? Oh iya, ini kan bukan soal jumawa ya kan, ini soal bagaimana kita melihat peta ini, apakah memang by design atau secara natural terjadi. Karena kita mau mengatakan bahwa kalau yang secara natural itu umumnya kalau calonnya itu elektabilitasnya sulit dikejar. Ini RK itu elektabilitasnya 10%. Kalau ia dipasangkan dengan Kaesang yang elektabilitasnya 5%, itu masih 15%. Itu kemungkinan, jangankan ngejarkan Anies, ngejar Ahok aja kan kesulitan. Kalau Anies itu misalnya digabung dengan siapa, mungkin elektabilitasnya lebih tinggi lagi gitu. Itu maksud saya gitu. Baik. Nah sekarang
kalau kita baca PKS nggak masuk, PKB nggak masuk misalnya di dalam koalisi ini, bagi saya sulit RK itu akan menang di Jakarta. Makanya satu-satunya cara bagi mereka, bagi saya yang saya baca itu adalah harus ambil PKS, harus ambil PKB. Karena PKS itu adalah partai paling solid masanya di Jakarta. Ibaratnya PKS kemana aja pun pemilihnya ikut gitu loh kira-kira kan. Baik. PKB mengalami kenaikan signifikan di Jakarta. Oleh karena itu dia harus ini. Kalaupun kemudian kesulitan untuk membawa Nasdem masuk ke dalam atau Nasdem tidak dibutuhkan lagi. Asal PKS, PKB bisa dimasukkan di dalam koalisi besarnya RK. Kalau itu yang terjadi, skenario itu terjadi, itu masih mungkin ngejarnya Anies Baswedan. Karena suara PKS masuk ke Ridwan Kamil gitu. Separuh dari suara pemilih PKS mungkin bergeser dari Anies Baswedan ke PKS. Masuk akal kita. Nah kalau begitu berarti PKB-nya diajak, PKS-nya diajak, bukan PKB-nya yang datang, kira-kira gitu. Baik, Bang Hasbiallah, diajak atau mengajak? Masih dijawab tidak, bagaimana Bang? Ya, selama ini kita komunikasi dengan semua partai bagus. Semua partai menawarkan PKB, tidak ada satupun yang tidak mengajak PKB hari ini. Itu kita akui. Dengan alhamdulillah PKB dengan kenaikan yang signifikan di DKI Jakarta, bahkan PDI juga mengajak, semua partai mengajak PKB untuk bersama-sama untuk membangun Jakarta. Tapi perlu diingat bahwa sampai hari ini PKB masih konsisten dan komitmen dengan Pak Anies sampai hari ini. Oke, baik. Nah memang ada kendala, saya berikan catatan bahwa memang kendala di sini. Karena PKS menentukan wakilnya sendiri tanpa komunikasi dengan kami, partai pendukung Anies. Ya. Itu yang dipersoalkan PKB yang mengusung wakilnya tidak komunikasi dengan PKB. Karena koalisi ini kan yang ingin kita bangun kan Jakarta ini kan kebersamaan. Apapun yang diputuskan itu kan harus dikomunikasikan di antara partai yang ada. Baik, saya ke Bang Aryo lagi. Bang Aryo, kalau misalnya nanti Koalisi Indonesia Maju Plus ini ramai, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana sikap PDI Perjuangan karena syarat untuk Pilkada Jakarta adalah 22 kursi, Pak. Ya, sekarang kan memungkinkan untuk tidak mengusung nama. Dan itu tidak ada hukumannya bagi partai politik, artinya bisa tidak ikut atau tidak boleh ikut di pemilu selanjutnya. Itu beda dengan Pilpres. Tapi kami masih menimbang-nimbang dan kami optimis bahwa hingga ke batas akhir Agustus pendaftaran nanti, itu akan ada nama lain yang akan bisa diusung dan PDI Perjuangan akan mengusung nama yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Kita melihat bahwa dinamika pemilu itu akan semakin ramai di tikungan-tikungan akhir sebagaimana Pilgub Jakarta sebelumnya. Tapi kalau ditanya bagaimana kalau PDI Perjuangan tidak kemudian punya mitra yang bisa diajak untuk mengusung nama sendiri, ya kami siap dengan segala situasinya. Kami akan bermitra dengan rakyat. Itu Mas. Baik, saya ingin sekali berbincang panjang, tapi sayang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak abang-abangku, Bang Aryo, kemudian Bang Herzaki, Bang Rai, Bang Hasbiallah juga terima kasih banyak. Yang jelas pemilu adalah panggung demokrasi. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya, Bang. Selamat malam. Terima kasih Bang. Selamat malam.